Shalom saudara, ketemu lagi dengan saya di channel Valua Gurusha TV. Kali ini saya memberikan video ringkas tanggapan saya dengan beberapa video-video yang muncul belakangan ini yang terus mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang salah, ajaran yang melenceng dari kebenaran firman Allah. Ya, saya ambil contoh itu misalnya Joshua Tewu, ada Paul Zhang, ada beberapa para murtadin tertentu ya, tidak semua murtadin ya. Ada beberapa itu yang baru saja percaya kepada Yesus tapi sudah berani mengajar tentang kebenaran Injil, padahal belum belajar dengan sungguh-sungguh, belum tahu apa-apa tentang Yesus, tapi mereka sudah berani mengajar tentang Yesus, tentang Injil. Ya, memang di satu sisi kita menghargai semangat mereka ya, khususnya para murtadin yang baru bertobat itu. Kita hargai semangat, kerinduan. Tapi saya berpikir bahwa justru itu menjadi sebuah bumerang, justru itu menjadi sebuah malapetaka. Ketika orang-orang yang tidak mengenal kebenaran dengan sungguh-sungguh berani tampil untuk mengajarkan kebenaran yang saya klaim itu adalah kebenaran diri sendiri karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang paling hangat ini adalah ajaran mereka tentang Sabellian atau oneness ya, seringkali disebut. Kalau saya mau gambarkan secara sederhana, itu pokok pembicaraan mereka atau pokok pikiran mereka itu tentang pribadi Allah. Mereka mengklaim bahwa pribadi Allah itu absolut hanya satu. Ya. Mereka percaya secara hakikat, secara pribadi Allah itu adalah satu adanya. Jadi ketika penciptaan, Allah itu menjadi Allah pencipta. Ketika proses penebusan, maka Allah itu menjadi Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, dan Allah itu menjadi Roh Kudus. Ya, jadi Allah yang sama itu berwujud di dalam tiga wujud. Ya, Allah yang satu, yang tunggal itu mengambil rupa dalam tiga wujud. Menjadi Bapa waktu penciptaan, menjadi Yesus pada waktu penebusan, dan menjadi Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Itu menurut pengajaran mereka. Nah, itu pengajaran yang justru menentang Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Kali ini saya tidak akan membahas satu persatu bagian itu, tapi saya hanya memberikan penggambaran secara umum tentang hal itu, bahwa justru yang kita imani sebagai orang-orang Kristen kan kita mengakui tentang keberadaan Allah Tritunggal. Ya, kita menerima, meyakini bahwa Allah itu tunggal di dalam esensinya, di dalam hakikatnya. Tetapi Alkitab juga menguraikan kepada kita kepelbagaian, kemajemukan di dalam pribadi Allah. Nah, makanya rumusan ajaran kekristenan tentang Allah itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Jadi bukan monoteisme yang kaku, sekaku-kakunya, seperti saksi Yehova, atau seperti pemahaman orang-orang Yahudi rabbinik. Ya. Tapi ajaran Alkitab kekristenan mengajarkan Allah Tritunggal. Ada sisi-sisi ketunggalannya, yaitu dalam hakikat, di dalam esensinya. Tetapi ada sisi-sisi kemajemukannya di dalam pribadinya. Dan saudara bisa melihat begitu kaya Alkitab memberikan bukti-bukti tentang hal itu. Ya, nanti di lain waktu saya akan memberikan beberapa hal terkait hal itu. Lalu kenapa muncul orang-orang seperti ini? Bidat-bidat seperti ini. Orang-orang yang mengajarkan kepalsuan ini. Kenapa? Hal yang pertama, pemicunya adalah adanya orang-orang yang membangun doktrin, membangun pengajaran dengan kemauan sendiri, Bapak Ibu. Mereka tidak menundukkan hati dan pikiran untuk belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Allah. Tetapi konsep yang ada di dalam pikiran mereka, itulah yang mereka pertahankan, dan mereka tidak mau menaklukkan itu di bawah daripada kebenaran firman.
Yang mereka lakukan adalah mencoba mencari ayat-ayat favorit yang mendukung pemikiran mereka. Dan itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu ini yang sudah punya presaposisi dalam pikirannya, dan mereka mencoba membangun pikiran itu, dan untuk menegaskan, untuk meneguhkan, untuk membenarkan pikiran mereka, mereka mencari beberapa ayat-ayat yang cocok dengan pikiran mereka. Hati-hati. Terlalu banyak ajaran tersebar luas melalui YouTube itu. Dan saya hanya mengingatkan jemaat Tuhan supaya jangan terjebak dan jangan terhanyut di dalam beberapa ajaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ini. Ya, beberapa waktu yang lalu itu saya disuguhkan sebuah video oleh teman atau oleh warga jemaat dari satu gereja yang mengirimkan kepada saya videonya si Joshua Tewu. Ya, itu mengenai pengajaran 666 ya, angka 666 di dalam kitab Wahyu. Dan dari awal pembicaraan video itu, si Pak Joshua Tewu itu, saya sudah mengira bahwa dia akan pasti mengajarkan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena bagi dia memahami kitab Wahyu itu sebagai kitab yang perlu diterjemahkan atau ditafsir secara harafiah. Simbol-simbol yang ada di dalamnya, dia tafsir secara harafiah. Dan itu justru sebuah awal kesalahan di dalam memahami kitab Wahyu. Ya, di video saya sebelumnya saya sudah membicarakan mengenai kitab Wahyu itu secara sederhana. Saudara bisa lihat videonya itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi munculnya ajaran-ajaran yang melenceng ini karena mereka ingin membangun sebuah doktrin tersendiri sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, dan mereka mencari ayat-ayat yang cocok untuk mendukung pikiran mereka itu, lalu mereka membangun ajaran di atas ayat-ayat yang dicopot-copot itu. Ya. Jadi tindakan mencopot-copot ayat itu, Bapak Ibu, saya berani berkata itu adalah tindakan memperkosa Alkitab, memperkosa ayat-ayat Alkitab. Dan pelaku hal-hal seperti itu wajib dan pantas untuk mendapatkan hukumannya. Itu poin yang pertama. Kenapa ajaran-ajaran yang melenceng itu bisa ada? Kemudian yang kedua, ajaran-ajaran yang melenceng itu ada juga karena apa? Terlalu menekankan satu hal. Ya. Terlalu menekankan satu hal dan melupakan keterkaitan hal tersebut dengan seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Contohnya misalnya ada orang-orang yang terlalu menekankan bahasa lidah. Ya, sepertinya bagi mereka bahasa lidah itu semacam karakteristik atau semacam ciri-ciri daripada orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini pengajaran yang salah, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Ya, dan kalau bicara tentang bahasa lidah itu harus belajar dari apa yang terjadi dalam Alkitab. Lihat konteksnya. Kenapa hal itu bisa terjadi pada waktu itu? Ya. Lalu apakah bahasa lidah itu adalah bahasa yang bisa ditiru, bahasa yang bisa dipelajari? Padahal kita sudah jelas tahu itu adalah karunia Allah. Berarti kalau Allah tidak memberi, kalau Allah tidak mengaruniakan, Anda tidak bisa melakukannya. Tapi betapa banyak orang begitu bangganya melakukan hal itu. Nah, ini hanya satu poin saja ya. Ya, contoh yang saya kasih ini hanya satu. Orang yang terlalu menekankan bahasa lidah lupa akan apa keterkaitan teks itu di dalam seluruh kebenaran kitab suci. Apakah memang itu ciri-ciri dan tanda-tanda orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya kira kita harus belajar dengan baik, Bapak Ibu. Enggak, bukan itu dasarnya. Ya. Jadi nanti saya akan memberikan ulasan beberapa hal ya, tentang beberapa hal tersebut. Mungkin ke depan nanti doakan saya untuk bisa menyampaikannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah munculnya orang-orang yang ingin menyenangkan telinga orang. Ya. Dan kitab suci sudah memberikan peringatan kepada kita. Ya, khususnya Paulus ya kepada Timotius itu dia bicara tentang
Suatu ketika ya, ada orang-orang yang memang ingin terus disenangkan telinganya dengan dongeng-dongeng, dengan cerita-cerita yang kadang-kadang tidak masuk akal ya. Tapi orang senang mendengar cerita-cerita lucu-lucu. Nah, orang senang ya. Jadi hati-hati, hati-hati. Saudara-saudara jangan terkecoh dengan semangat orang-orang ini yang sekali lagi saya katakan mereka memakai jubah kekristenan, tapi sebenarnya inti pembicaraan mereka adalah bukan berita Injil ya, tapi Injil yang lain. Injil yang berbeda dari pemberitaan para rasul dan para nabi. Injil yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Keempat, bahwa munculnya beberapa ajaran yang melenceng ini karena ada banyak orang yang terlalu keras kepala, tidak mau belajar. Mereka hanya mau belajar Alkitab saja, tidak perlu harus membaca buku-buku, tidak perlu harus memikirkan pikiran-pikiran orang lain, ya, seperti bapak-bapak gereja, seperti para reformator, seperti orang-orang yang bergumul tentang memahami Alkitab ini dengan baik. Mereka tidak mau belajar soal itu. Mereka hanya menekankan udah Alkitab saja. Dan sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di poin-poin awal itu, bahwa mereka sudah punya konsep tersendiri. Mereka tidak mau bereksegese. Mereka mau eisegese. Ya. Jadi eksegesis itu Bapak Ibu ya, mencoba menarik keluar apa yang ada di dalam teks. Mereka tidak mau lakukan itu. Dan itu eksegesi itu ada banyak hukum-hukumnya, ada banyak aturannya, ada banyak kriteria, ada banyak prosesnya sebelum mengambil sebuah keputusan tentang sebuah kebenaran. Ya, Anda harus belajar, mempelajari setiap katanya, kalimat yang ada, konteks dekat, konteks jauhnya, lalu melihat apa hubungannya dengan keseluruhan isi Alkitab, pengajaran Alkitab secara utuh, teks itu, apa kaitannya dengan semuanya itu. Ya, memang sulit Bapak Ibu, memang susah, memang capek untuk melakukan penggalian-penggalian eksegesi yang betul-betul ketat dan betul-betul kerja keras, susah. Ya, Anda harus membuka-buka. Yang paling sederhana itu ya, saya secara pribadi buka Bible Word ya, bahasa asli daripada Alkitab ya, buka Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, saudara, sekarang sudah tersedia ya, sudah disediakan kepada kita melalui Alkitab elektronik ya. Saya merekomendasikan beberapa, misalnya ya interlinear ya, ada beberapa Alkitab bahasa Ibrani yang bisa di-download sendiri, silakan. Dan di situ sudah ada kata-kata yang ada di situ diuraikan, lalu kita parsing di situ, kita tinggal klik. Jadi itu sangat membantu sebenarnya. Jadi media sosial ini sebenarnya membantu kita untuk bisa melihat lebih baik Alkitab kita. Cuman banyak orang yang malas ya, malas untuk memberi waktu, memberi pikiran untuk melakukan itu, sehingga nanti juga hasilnya adalah penafsiran yang salah. Ya, itu hal yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan melalui bagian ini, yaitu bahwa orang-orang yang menggampangkan ya, atau para pendeta-pendeta yang terlalu maksudnya itu nggak mau repot-repot, nggak mau pusing-pusing, nggak mau terlalu ribet, nggak mau belajar, nggak mau baca buku. Mereka hanya mau ya udah apa yang Alkitab katakan ya, ayat-ayat tertentu ya, saya mohon maaf, bukan Alkitab katakan, malah ayat tertentu katakan, dan itu dipisahkan dari konteks. Itu tadi yang saya katakan. Masalah yang terjadi ini, pokok permasalahan ini adalah orang-orang yang tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara harus hati-hati ya, hati-hati. Jadi khusus di gereja kita pada minggu ini nanti, pada tanggal 14 Maret ini 2021, hati-hati Bapak Ibu untuk
mengulas kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu ya, yang menjadi bahan perenungan, bahan khotbah pada hari Minggu ini. Saya ingin wanti-wanti Bapak Ibu sekalian, khususnya para pendeta yang ingin menyampaikan khotbah dari mimbar, hati-hati di dalam mengajarkan itu. Kenapa? Ada banyak penyelewengan soal memahami nats itu, seperti yang Paulus catatkan itu dalam Efesus pasal 2 itu ya, yang terlalu menekankan bahwa keselamatan kita itu di dalam Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Memang benar, saya juga menekankan hal itu. Tetapi ingat, jangan meremehkan bahwa manusia juga punya tanggung jawab di dalam menjalani hidupnya setelah dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kesannya bahwa ya udahlah semuanya anugerah Tuhan. Hidup saya mau bobrok-bobroknya, hidup saya mau sejahat-jahatnya, hidup saya mau seenak udelnya saya. Ya anugerah Tuhan sudah tersedia untuk pengampunan. Anugerah Tuhan sudah ada untuk mengampuni saya. Saya mau tekankan Bapak Ibu, itu ajaran yang menyesatkan. Ya. Allah tidak memberi dirinya dipermainkan. Ajaran kitab suci itu tidak untuk dipermainkan. Ya. Benar bahwa anugerah Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Karya Yesus di atas kayu salib. Tapi engkau sebagai orang Kristen harus meresponi karya Allah itu dengan sungguh-sungguh. Dengan rasa hormat, dengan takut akan Tuhan. Dengan bersedia untuk melawan dosa dan melakukan kebenaran di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini semacam pemanasan untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi berbagai ajaran yang melenceng, dan juga untuk mempersiapkan kita juga bagi teman-teman untuk menghadapi persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, mudah-mudahan ya, kiranya semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi acuan, menjadi semacam bekal, dan mengingatkan kita juga untuk bertanggung jawab di dalam penggalian teks-teks yang ada untuk kita sampaikan dari atas mimbar. Ya. Jangan naik mimbar tanpa persiapan. Tuhan menolong kita. Amin.